Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ikuti tausiah dari panjenenganipun Romo Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang didawuhkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ tadi Gus menyampaikan bahasanya semua itu kehendak Allah. Nah, di dalam rukun iman yang terakhir itu ada khairi wa syarri minallah. Dan di dalam Al-Quran Gus ada ayat yang berbunyi ma asobaka min hasanatin fa minallah wa ma asobaka min sayyiatin fa min nafsik. Nah, pengertiannya Gus, kalau semua datangnya dari Allah, berarti maling bareng Gusti Allah sing ngersakno Gus. Tapi di situ di dalam ayat diterangkan bahasanya ada ma asobaka min sayyiatin fa min nafsik. Ma asobaka min hasanatin fa min Allah wa ma asobaka min sayyiatin fa min nafsik. Nah, padahal Gus tadi menyampaikan semuanya datang dari Allah. Nah, nek ngono nek maling, nek merampok, semuanya lah Allah, padahal di situ famin nafsi Gus. Nah, mohon keterangan. Kemudian yang kedua Gus, sabar ya, tenang. Ini ada kesempatan. Ya, kesempatan monggo mungkin sing ustad-ustad gak wonten sing mau bertanya monggo. Jadi dipersilahkan. Insya Allah ini mungkin tahun depan atau kapan ya kita datangkan lagi lah Gus ini ya. Kemudian Gus ya, apa bedanya ruh manusia dan ruh hayawan? Karena semuanya itu ruh Gus. Wa nafakhtu. Kemudian Gus, kullu wajhin illa wajhah. Semuanya akan rusak. Lah padahal roh itu percikan dari Allah, apakah itu rusak Gus? Itu pertanyaannya. Tolong ditulis Gus. Kemudian ini Gus. Nah, borongannya ya. Ya monggo nanti yang berkenan wong lagi jam 8:30 ya. Nah, engko lah cepet-cepet buyar. Ini nyantai ya. Lanjut ya. Ya, insyaallah. Ada ayat Gus yang berbunyi wallahu khalaqas samawati wal arda fi sitatin ayyamin tsumma stawa 'alal arsy yudabbirul amra. Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi itu 6 masa Gus. Menurut ilmu hakikat itu bagaimana? Menurut ilmu syariat bagaimana? 6 masa Gus, masa yang pertama menciptakan apa? Masa yang kedua menciptakan apa? Kemudian pengertian dari istawa Gus. Istawa itu bagaimana pengertiannya? Nah, demikian Gus, pertanyaan saya mohon dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Diborong memang ya. Borongan Gus. Ngaji babakan ngeten iki gak oleh diperontok-perontok. Nggih. Kudu kalem-kalem Pak nggih. Yo gak oleh nyeneni wong liya gak oleh karena makomnya masing-masing. Pertama ayat yang menerangkan tentang masalah khairihi wa syarrihi minallah. Kok iki tabrakan dengan ayat berikutnya, kalau baik itu datangnya dari Allah, kalau jelek dari nafsumu sendiri. Kan tabrakan ini Pak. Oke, ben gak tabrakan ngeten.
Orang yang ada di syariat itu pandangannya tidak sama dengan orang di hakikat. Mboten sama. Contoh, anak kecil, anak kita, ketika bermain di pinggir kolam air, seweneng Pak, kecek-kecek nih dulu, seweneng. Anak kita kecil, ketika kita sumetkan lilin api, seweneng. Itu miturut pandangan anak. Tapi kita sebagai orang tua yang sudah dewasa, bahaya. Lah ngoten nggih. Loh, gak sama toh nih? Gak sama. Mula nanti pandangan orang-orang di makom am, di makom syariah tidak boleh disamakan dengan orang-orang yang sudah di makom khos atau khawasul khawas atau orang yang ada di hakikat makrifat. Gampangane kula mboten wantun nyalahni wong sing tasik wonten ning sarek mboten angsal. Karena pandangannya dewi-dewi. Khairihi wa syarihi, keterangan yok nopo kok songko Allah. Segala apapun, walaupun iblis nggodha Nabi Adam, putus nggih. Berarti nek ati putus tali nang Allah, ya ora iso muni. Mboten saged. Hablum minallah. Apa tali ati nang Allah? Hablum minallah. Zikir. Nek zikire putus, ya mati. Ati mati. Pun. Kalem-kalem Pak nggih. Pun. Semua apapun yang terjadi, walaupun iblis nggodha Adam, Nabi Adam, jikalau tidak dapat izin dari Allah, saged iblis nggodha dhewe? Adam, dalem Gusti, awakmu pingin ana negeri surga selama-lamanya, injih. Apa kemauanmu? Kau enggak soro-soro datang. Injih. Jenengan nggih ngoten. Alastu birabbikum, jenengan dijanji oleh Allah. Betulkah aku Tuhanmu? Injih. Betulkah kau besok itu terus bersaksi hanya padaku, bercinta, berkasih mesra? Injih. Jenengan. Lalu wanafakhtu, dan Allah tiupkan roh itu ke jasad. Proses lahir jenengan. Bayi sing ana njero weteng ora tahu nyambut gawe. Tapi semuanya dicukupi oleh Allah. Bahkan sebelum lahir disiapno Allah asiki loro monyor-monyor. Siap nih. Sampai baginda Rasul dalam Bukhari Muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan keadaan suci. Maksudnya suci, ruhaniah jenengan ikili. Esih makrifat datang Allah. Esih bersaksi mung datang Allah. Bereng kecampuran, belum kecampuran kesenangan dunia. Belum. Hati, ruhaniah. Tapi ketika saat akil balik, loh. Sing lanang memeti golek wedokan. Sing wedok yang ngono padha dene, tir padha irenge, sir padha seneng. Makane Pak jenengan jangan heran ana arek SMP SMA meteng dhisik, ojo heran. Iku proses kita. Nabi Adam sudah dipesen oleh Allah.
Sudah dijanji oleh Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Kau akan di surga selama-lamanya, Adam. Dengan catatan janganlah kau mendekat pohon itu. Bukan holdingnya, Pak. Allah itu jangan mendekat pohon. Sebab ketika Nabi Adam ingin mendekat pohon, mesti kepingin dengan buahnya. Kalau kepingin berupaya untuk meraih, singkat cerita Nabi Adam terpleset, badan. Resikone diusir Allah dari surga ke dunia. Artinya jenengan nek wis akil balik mulai nyedeki buah khuldi. Buah khuldi ku rambute, Pak. Paham nggih? Nek cara tafsir Jalalain iku ning donya iku laksana seperti gandum. Kalau ning Jawa jagung niku lho, Pak. Jagung nek ana rambute ta? Iku kinayah kabeh. Asline buah khuldi itu adalah buah yang ditimbulkan dari kesenangan kehidupan dunia. Iku hakikate. Iblis nggodha Nabiullah Adam. Jenengan digodha nafsu. Nafsu bisa nggodha dateng jenengan. Akhirnya ruhaniah kita tergelincir melakukan maksiat. Nabiullah Adam melakukan kesalahan. Inilah sumbernya dari Allah. Artinya jikalau Allah tidak mengizini iblis untuk nggodha Nabi Adam, gak mungkin Nabi Adam itu terpleset. Gak mungkin iblis iku iso nggodha dengan dirinya sendiri. Mboten saged. Kalau dilihat dari sini, iblis utawa nafsu salah mboten? Mboten. Ditinggal sangka sini lho. Karena iblis nafsu iku ya makhluk, jenengan ya makhluk, sifate la haula wala quwata illa billah. Sifat kita. Niki nek kalau ditarik dari sisi hakikat, mungkin dibuka di dalam surat Al-Hijr ayat 39-40. Ketika iblis iku sebelum ning dunya diusir Allah, iblis iku minta penangguhan dua terhadap Allah, minta rekom. Dan ini legalitas standingnya terhadap kita. Apa? Satu, orang mati-mati sampai dino kiamat. Loro, akan menyesatkan Nabiullah Adam dan anak keturunan putune Nabi Adam termasuk jenengan kali kula, semuanya kepleset. Tapi ayat 40 Allah dawuh illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu ya Allah yang tidak bisa kuplesetkan. Hamba yang mana? Minhumul mukhlasin. Hamba yang kau pilih. Siapa yang dipilih? Hati jenengan inilah yang yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Mengikuti ajaran Rasulullah tidak hanya di syariat tetapi juga di hakikat sekaligus mengamalkannya. Pun ini. Jadi dilihat dari mana baik dan buruk itu dari Allah. Dari sisi aslinya, hakikatnya. Sebab nafsu atau iblis jikalau tidak diizini oleh Allah, nggak bakal kita berbuat maksiat atau melanggar aturan Allah. Kita nggih? Pun niki cek tabrakan, tak terusno ayat. Kalau api iku sangka Allah, kalau jelek iku nafsik dari nafsumu. Pun Pak, maknane nafsika, diri toh, dirimu. Sampan kudu mengenal dirimu dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
Buka di dalam kitab Ihya jilid 2 bab masalah kolbun, hati. Bukan hati itu sing dimaksud bukan segumpal daging, bukan. Tapi yang dimaksud hati adalah ruh. Siapa di dalam diri kita ada segumpal daging baik, maka baiklah semuanya. Kalau jelek, jeleklah semuanya. Itulah hati. Tapi bukan hatinya seperti hati ayam, bukan. Tapi yang dimaksud al-qalbu ruh, begitu. Lah, nafsik diriku ingsun. Maksudnya nafsik iki sampean duduk di tajali, jangan ditakholi. Apa takholi? Ada rasa iman aku makhluk. Nah, yang kuat. Aku makhluk yang memiliki. Aku makhluk yang berperan. Nek larinya ke aku makhluk, nggak jelas. Nafsik iki elek. Sebab sifatnya makhluk iku adalah tidak punya daya upaya apapun, kekuatan apapun dalam hal apapun. Semuanya itu datangnya semata-mata illa billah. Kalau jenengan iki bisa memasukkan nafsik itu ditajali Allah, maksudnya menetapkan akunya Allah, maka mohon maaf, tidak ada benturan antara ayat 1 dan yang lain tadi. Berarti syaratnya jenengan harus mengenal diri jenengan dulu. Man arafa nafsahu, barang siapa yang kenal dirinya, fakot arafa robbahu, mongko yepti teman-teman jenengan akan kenal sejatine Tuhannya. Ini kembali kepada proses tadi, kudu duwe guru akhirat, terus jenengan diwejang ilmu tauhid, lalu mengamalkan, baru mengenal diri itu siapa. Nafsik itu siapa. Kalau belum kenal, ayat ini mesti tabrakan dengan ayat yang tadi itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perbedaan antara ruhul insan dan hayawan. Sudah jelas di dalam syariah, manusia itu terdiri dari akal dan nafsu. Okay? Terus malaikat cuman akal, hayawan cuman nafsu. Sempurnalah kita manusia, ada nafsu, ada akal. Oke, ini babakan ning syariat. Yang ditanyakan ruh. Di dalam diri kita itu, Pak, ada dua sifat. Ada ruh hayawan. Ada rauhil kudus. Jangan diartikan di syariat rauhil kudus malaikat Jibril loh, jangan. Ruh kang suci. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Mana sih nafsu mutmainnah yang dipanggil oleh Allah untuk kembali kepada Allah? Niki mengke prosesnya dadine rauhil kudus. Ruh insan iku adalah prosesnya dalam thariqah mungkin ya jenengan akan dikenalkan ruh idofi dan lain sebagainya. Kesuwen rauhil kudus, ruh yang suci. Ruh yang suci bagaimana? Ruh yang sudah tidak lagi beriman selain Allah. Dalam hal apapun, Pak. Nyun sewu, ning ngarep kula niki wonten degan. Kula ngelak, kula unjuk. Ngelak ilang badan. Oke. Ruhil kudus niku, Pak. Tidak melibatkan banyu degan sing isok yang bisa menghilangkan rasa haus. Bukan. Karena air degan itu makhluk. Disebut rauhil kudus, ruh yang suci.
Ruh yang sudah tidak lagi beriman kepada selain Allah. Kalau masih beriman selain Allah, sifat tadi dua, basyariyah dan basyiroh, inilah roh hayawan niki. Makanya Allah mengatakan ulaika kal an'am balhum adol. Bagi siapapun kalau ruhnya itu belum fitrah, belum suci, belum rohil kudus, mohon maaf, mereka itu seperti hayawan. Mohon maaf. Ulaika kal an'am, seperti rojo koyo. Tahu rojo koyo nggih? Oke, singkil pat nih, sikil papat nih kalau. Balhum adol, bahkan lebih nemen. Ini posisi sifat ruhaniyah kita masih sifat ruhaniyah, sifat basariyah yang munculkan sifat nafsu nafsiyah dan amaroh. Makanya jenengan ini, nah umpama ono sikak cocok moring-moring pun ngati amaroh. Hati-hati. Ruhaniyah kita masih berwajah hayawan. Harus kita sucikan. Masuklah dalam sifat basiroh ini. Di situ ada lawamah dan mutmainah. Keempat nafsu ini Pak, yang terkelompok menjadi dua kelompok di dalam sifat basariyah dan basiroh, di dalam ruhil kudus, ruhil hayawan dan ruhil kudus, bentino niki perang Pak. Siji ngejak lali nang Allah, siji ngejak eling nang Gusti Allah. Bagaimana mungkin sifat basiroh dalam diri kita akan mengalahkan sifat basariyah? Lawang basariyah niku lemu, ketot, fitness. Lah sedangkan basiroh kita ngeyeyet, kurus seperti datuk. Mari dicekel, dipedek, dikeplek. Makanya di dalam setiap aktivitas apapun, terutama ibadah, nafsu mesti minta bagian. Apa bentuknya bagian? Jenengan kali kula ngaku-ngaku yang melakukan kita. Loh, inilah nafsu sebetulnya itu. Inilah perbedaan antara rohil insan dan hayawan. Loh, semua itu akan hancur. Pertanyaannya dari Bapak tadi, lawang iku kan dari Allah. Lewat Nur Muhammad, mosok sih hancur ngeten. Miturut kacamata syariat, selain Allah semuanya akan hancur. Tapi kacamata hakikat, berhubung jenengan sudah duduk di akad, selain ini sudah nggak ada. Kalau dibahasakan, la farqo bainahum. Bagi hati jenengan yang sudah dimakrifat, sudah tidak ada bedanya semuanya itu. Inilah yang kumaksud syuhudul wahdah fil kasroh. Hati sampai kesuhutan terhadap Allah di segala hal banyak. Makanya di dalam Al-Quran kalau Allah dawuh, kadang memakai ana, memakai nahnu. Padahal nahnu itu kita banyak, maksud Allah banyak. Nah ini, kalau kita masuk di dalam ahadiyah menuju ke ahad, paham? Gusti Allah itu ahad. Walaupun banyak itu ahad. Leres, semuanya itu akan hancur. Yang hancur itu apa? Nama Pak. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Tanda-tanda mungkin dilihat di dalam kitab hikam, ya. Makalah Syekh Ibnu Athaillah. Amal arifun, yang disebut sebagai orang yang sudah makrifat pada Allah adalah la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Nama makhluk ruh tadi nggak ada, hancur. Nama Allah, nama lo ya, nama. Di pandangan hati orang tersebut, nama sudah fana. Mata untuk melihat juga fana. Terus itulah maksudnya bertemu.
Lu sing ketemu sing nyawang Allah iku sapa? Ya Allah sendiri. Gak ada ceritanya makhluk itu bisa melihat Allah. Iki nek pun mentok lho nggih. Nek pun mentok. Sebab ngeten Pak, jenengan kalih kula sebagai makhluk asline kan boten wonten. Lah maujud, lah ngoten nggih? Buka sifat wajib Allah. 20 itu pertama adalah wujud. Iku sebagai sifat Allah. Lawani wujud Adam, tidak ada. Iku menjadi sifat wajib kita. Bagaimana mungkin perkara yang tidak wujud hakikate iku bisa melihat yang wujud? Terus yang melihat yang wujud siapa? Ya yang wujud. Makanya jenengan nek kholwat mengke lo ya. Sok kadang ketemu sampean dewi. Iku ayat. Wis gak usah ngenteni kholwat nango kamar nangone kaca pengilon. Sampean ngilu, ketinggal wajah sampean dewi apa wajahe wong liya? Wajahe dewi. Iku ayat. Artinya yang bisa melihat Allah yang wujud itu yang wujud sendiri. Gus tambah bingung aku nih. Ya wis, ngopi cilik, ngopi, nyantai mawon. Dalam pandangan syariat semuanya hancur, Pak. Karena kelebu makhluk sing ora hancur cuman Gusti Allah. Mungkin enek sejarah, tapi ono sing dilalekno. Malaikat Israfil iku dikongkon nyelompret pertama. Tujuannya membunuh seluruh makhluk kecuali Israfil dengan Allah. Makhluk kabeh hancur, gunung hancur, kabeh hancur. Lalu Allah ngongkon Israfil, "Fil, sebulan maneh pisan kas kanggo mateni awakmu." Lah ngoten nggih. Disebul Pak, pret mati. Sebulan ketiga kan mati semuanya, ya dah. Tapi ono sitok sing lali jenengan. Nanti ya tak tutuno. Sebulan ketiga sebelum disebul Allah menghidupkan malaikat Israfil dikongkon nyelompret maneh untuk menghidupkan, membangkitkan seluruh umat manusia. Tadi satu yang kliwatan Pak, selomprete. Nggih mboten? Nyelompret kedua kan masih ada untuk mematikan Israfil, tapi gak diterangkan selomprete iki. Mangkane kencrit. Ternyata mahwa asrompet, apa sih selompret itu? Itulah kalamullah. Kalamullah. Berarti nek kalamullah dawuh iku sangka Allah sendiri. Wis miturut pandangan hakikat bener Pak. Dikatakan arif jenengan iki sudah sampai pada Allah makrifat sedawaya la maujudan illallah. Nama-nama roh hayawan, nama roh insan, nama itu loh hilang semuanya. Fana. Tapi sang yang berperan cuman satu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Yes, niki mengki sampean akan paham siapa roh iku ya. Nanti akan paham. Nek jenengan iki ngelajengake menerusaken khalwatnya dan langsung jenengan piyambak yang mengalami kejadian ritual ruhaniyah itu. Pun. Selanjutnya tentang as-sa'ah, waktu. Ada 6 waktu. Yang ditanyakan tadi apa waktu itu? Oh ngoten, pun.
Kulon jelasno masa pertama sampai ke-6 sampai subuh detail boten mari. Pun ngeten. Iku ono hubungane kali surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa. Allah iki yang bersumpah. Innal insana sak temene akeh menungso. Iku lafi khusrin. Di dalam kerugian besar. Masa 6 ini Allah bagi menjadi 2, masa di mana jenengan lalai sebab sifat basariyah pada Allah. Yang kedua, masa di mana hati sampean iku gak lalai ingat terus pada Allah lewat sifat basirohnya. Demi masa, banyak di antara manusia dalam kerugian besar. Waktu sholat, luarnya sholat, hati selalu lalai pada Allah. Dan itu juga yang menciptakan dan yang menghendaki juga Allah. Disebabkan alasan, mohon maaf, asbabun nuzulnya, disebabkan karena kita sami'na wa asoina. Ngerungokno ajaran dari Allah, mlebu tangan metu kuping. Yang basiro, Allah mengendaki dalam rohanian jenengan selalu ingat pada Allah. Walladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nggak bisa sampai niki dengan berdiri untuk mengingat Allah, ya dengan duduk. Nggak bisa duduk sebab dengkeen, ya berbaring. Punlah, Gusti Allah itu selalu berada dekat panjenengan kali kula. Yang terpenting bagaimana menciptakan hati ini, merasa Allah itu selalu memandang kita. Allah selalu dekat pada kita. Saya katakan itu gak mudah. Tapi itu kalau jenengan biasakan akan menjadi mungkin yang pernah belajar ilmu sejati, tolong. Mbah niki dulu. Jenengan ada dibimbing diki rasa. Ya. Rasa iku sak jeroning ruhaniah jenengan. Sak jeroning ruhaniah ana cahaya, sak jeroning cahaya ana urip. Kalau bahasa kitabnya, di dalam ruhaniah itu ada iman. Iman yang benar sebetulnya itu. Olehnya tidak benar karena ada campur tangan nafsu di dalam diri kita. Iman disebut ihsan atau hakul iman. Ini kalau diteruskan akan bertemu cahaya. Cahaya yang dimaksud adalah nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Surat An-Nur ayat 35. Allah mensiapkan cahaya makrifat pada hamba yang dikehendaki saja. Siapa hamba yang dikehendaki? Itulah hamba yang fattabi'uni, kata Rasul, yang mengikuti saya. Setelah cahaya itu didatangkan, maka gelap itu langsung hilang. Kalau nggak percaya, sampai masuk kamar. Matikan lampu itu. Yang terjadi adalah kegelapan. Jenengan tidak akan pernah bisa melihat apapun. Tapi ketika saat lampu dinyalakan, cahaya datang, saat itu juga kegelapan akan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Barulah akan ketemu hidup, barulah jenengan akan dikatakan amal arif, yaitu orang-orang yang dimasukkan Allah dalam golongan orang yang dipilih. Jadi tinggal kita diposisikan di zona lalai atau zona ingat. Bon. Mustawa, istawa, iki maksudnya apa?
kesadaran mutlak jenengan kali kula sebagai makhluk. Makhluk itu apa ta? Makhluk itu enggak punya sifat wajib Allah. Tadi saya katakan la haula wala quwata. Dulur kula sing wonten lebet ilmu sejati iku diwurui salat daim. Meditasi sing tujuane untuk mencapai kesadaran penuh. Apa? Kesadaran bahwasanya diri kita itu adalah makhluk. Sifatnya makhluk seperti patung ora iso obah, iso obah sebab diobahke Gusti. Ilmu sejati ya jawaban urip. Ngono lho iku bahasane. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika Rasulullah di dalam surat Al-Isra ya, ayat 1 menerangkan istawa mustawa Sidratul Muntaha, itu sebetulnya adalah kesadaran penuh ruhaniyah sampeyan bahwasanya kita itu bukan siapa. Kita itu tidak ada. Yang ada cuman Allah. Nah, untuk mencapai istawa di situ, bahasa Rasulullah, Sidratul Muntaha, nyun sewu, harus sampai lakukan zikir 24 jam. Harus. Baik dikala jasmani repot urusan dunia atau tidak, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Dengan malam yang panjang, gunakanlah hatimu selalu berzikir datang Gusti Allah. Iku mengke sing didik carane zikir iku guru akhirat panjenengan. Ngaten ndak niki. Dangu Pak ngajine niku gak trimo sak wulan 2 bulan. Memahaminya aja nggih susah. Makanya zaman dulu dengan sekarang beda. Kalau sekarang bahasa yang disampaikan tentang ajaran dinut tauhid terang-terangan. Nek dulu isyarah, Pak. Isyarah. Kula mawon tahun 76 saking abah iku piye? Tondo yen awakmu ketemu gesang, awakmu bakal eruh susuane angin. Nah, lha niku piye, Pak? Kula kinten lesus. Tahu lesus nggih? Bosok ketemu lesus saya matur nang abah, mboten dijawab malah kula dijotosi. Dudu iku. Golek ana sik kali kangkung. Golek ana sik pracake kuntul mibur. Inilah yang dimaksud. Apa yang kita anggap tidak wujud sebetulnya wujud. Apa yang kita anggap wujud sebetulnya tidak wujud. Ini sebetulnya ada di situ. Jadi mustawa atau istawa itu adalah kesadaran dalam hati jenengan bahwasanya semua apa yang tampil di dunia ini adalah tampilannya Allah. Yang disebut nurullah. Kita nggak boleh ngaku-ngaku. Makhluk nggak punya. Sifat ngaku-ngaku nggak punya. Mengapa kita kok malah kebalikannya? Karena jawabannya cuma satu. Kita belum punya guru akhirat. Pun. Kau nak singkin cerit? Pun, cukup? Oh, niki. Tas pundi? Lah nika tasik wonten ngeten. Monggo sinau bareng-bareng nuwun sewu. Nuwun sewu Gus, saderenge kula niki tiyang bodho dados tangklet. Akeh dosane, kepunten. Dados nuwun sewu. Kula niku wau mirengaken akhire emut dawuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus pundi artosipun intinipun Gusti Allah dawuh aku mesti niku Gusti Allah
Allah tidak menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya disuruh atau diutus untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nek misal nuwun sewu kita kula ki ambak niku wau bidal saking griya kok mboten kula niati ibadah nglaksanaken perintah Gusti Allah niku berarti cara hukum pripun? Paham nggih? Nggih. Nomor kali sakniki wancine sekedap malih kan musim haji nggih, haji. Nah, haji niku cara hakikatipun niku pripun? Nggih. Walaupun mangke dos pundi saene jenengan kalau nderekaken mawon penjelasanipun. Yang selanjutnya anak soleh. Di mana anak soleh niku kula jenengan jelas nate dawuh sering sangat ketika kita sudah meninggal dunia itu ada 3 amal jariah, yakni yang pertama sedekah jariah dalam artian yang terus mengalir nih kula nggih. Pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh. Nah, anak yang soleh menurut jenengan niku pripun? Nggih. Dan yang terakhir nuwun sewu terakhir ingkang dimaksud zuhud, amargi niku wau bahas tentang zuhud niku pripun? Niku mawon saeng kula ngapunten saestu kula tiyang bodoh dados tanglet. Saestu. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngabdi. Kita di dunia ini dikasih Allah waktu 24 jam. 1 hari 1 malam. Itu ada ibadah mahdhuf dan ghairu mahdhuf. Mahdhuf iku murni, contoh sholat, zakat, puasa, haji, maca Quran, murni. Yang ghairu mahdhuf, yang tidak murni, kerja dan lain sebagainya. Oleh karena baik di dalam masjid, sholat, apapun, dan di tengah-tengah kerjaan di situ juga ada Allah, maka wajib jenengan iku menyembah ngabdi. Bahasa ngabdi miturut hakikat jenengan iki sebagai yang menyaksikan wajib tahu siapa yang disaksikan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fattaras samawati wal arda hanifan. Artinya dikatakan ngabdi jenengan iki gak ngaku-ngaku yen laku iku laku kita. Tapi harus netepno laku yang ada pada diri kita sumbere dari Gusti, ya urip iku sing ana awak jenengan. 1. Haji hakikate. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Jenengan iki dipanggil Allah untuk bertemu Allah. Kebanyakan ning kono ketemu watu kotak papat. Secara jasmani syariat benar sudah. Karena kiblatnya kita sebagai umat Islam, Ka'bah itu ada di Mekah. Maka di masjid imamane mesti ngadep ngilen. Jasmani wis bener. Cuman maksud daripada la syarikalak, Anda bisa datang ke sana bertemu Allah manakala tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Artinya apa? Tetap melebu ini wajah Tuhan, dia ku hadapkan wajah ruhku kepada wajah Allah. Berarti jenengan kedah hati iki makrifat dateng Gusti Allah. Sebab sing diundangi dikatakan benar manakala ketemu ambek sing ngundangi. Jelas nggih? Wis hakikate iku. Terus anak soleh. Awaladun solihun yad'ulah. Dari bahasa as-sunnah hadis Rasulullah ini 3 perkara yang tidak pernah putus, termasuk anak yang soleh. Anak soleh itu anak yang mana yang bisa menolong orang tuanya. Padahal dalam ayat
wa malahum min nasirin. Di situ itu tidak ada pertolongan kecuali datangnya mung dari Gusti Allah. Kok ono anak soleh? Inilah Pak, anak soleh. Soleh itu bagus. Bagus maksudnya indallah. Ruhaniyah anak ini sudah mencapai tingkatan makrifat. Sebab hanya dialah ketika dia kirim dungo, dia nggak ngaku-ngaku yang bisa kirim awake, tapi sing kirim Gusti. Nah, niku jaduke engko pengingoten. Tapi niki dereng saged diterima syariat lho ya. Nggal titik kabeh kono prosesi. Ndamel OT gak langsung dadi wonten tepung, wonten terigu, wonten gaplek, wonten wortel dan lain sebagainya. Semua ada proses. Makanya jangan dilokne sing lagi proses, dia itu masih menuju. Kabeh kok akhirnya bakal bali nang Gusti. Ana dalang bar dalang wayange nglompok dadi siji nek nggone kot. Walaupun gak ana sing katokan lho, gak ana tumon wayang meteng. Lah nggih to? Mun sampean tafsir dhewe. Terakhir juhud. Apa sih juhud? Yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Al-Baqarah 256. Barang siapa yang hatinya meninggalkan selain Allah, itu lewat zikir tadi, maka wa yu'min billah, dia hanya beriman dan ketemu Allah. Itulah zuhud. Khalwat yaitu hati tinggalkan perkara selain Allah. Untuk apa? Untuk hati bertemu Allah. Nek ulama masyayikh dulu Pak meninggalkan bahasa niki dohir sak batini, bojo ditinggal, anak ditinggal, nang guwa, nang dimawon, nang nggon papan sepi, menungso ditinggal. Makane akeh sing ngarani, lho cak min gendeng rek. Lah ngoten nggih. Padahal dek iku belajar gendeng nang Gusti Allah. Saking rindune ati ingin berjumpa dengan Allah, ditempuh koyok ngoten iku. Pun iku makna zuhud. Wis entek pun ngoten mawon. Godhong godhoh telo, godhoh gedang. Godhoh gedang, godhoh telo, titik dang padha krasa. Dene mengki isih kurang, monggo lintu waktu mengke saged disambung kembali. Bapak Ibu, itulah apa yang telah Allah berikan pada kita. Walaupun paham gak paham, mudah-mudahan jadi ilmu ingkang barokah, manfaat terhadap kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Dan mudah-mudahan kita digolongkan Allah sebagai golongan yang solih dan solihah. Lahumul Fatihah. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tadi tausiah dari Kiai Haji Agus Mukhlason Rosyid dari Pondok Pesantren Jaya Baru Bangsal Mojokerto. Semoga apa yang didawuhkan kita bisa mengambil manfaatnya. Demikian dari saya sebagai pengantar acara. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.